Teman, ketika mendengar kabar kematian putra-putranya, hati Drestarastra amatlah sedih. Katanya kepada Sanjaya, "Seperti sengat yang jatuh ke dalam api, anak-anakku menemui ajalnya. Duryudana yang keras kepala telah membuat Durmaka dan Durjaya tewas mengenaskan. Aku kehilangan anak-anakku." Si Dungu itu berkata, "Karena yang keberanian dan kesaktiannya tidak ada tandingannya berada di pihak kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Bahkan dewa-dewa pun tidak akan sanggup mengalahkanku jika Karna ada di sisiku. Apa yang bisa dilakukan Pandawa sekarang?" Setelah melihat Karna terus terdesak oleh serangan Bima, pelajaran apa yang bisa dia petik? "Oh Sanjaya, sekarang anak-anakku sedang menuai badai kebencian putra Batara Bayu yang memiliki kekuatan dewa kematian, dan kita akan hancur." Jawab Sanjaya, "Paduka Raja, bukankah engkau sendiri yang menyebabkan kebencian yang tidak akan terpuaskan ini? Karena hanya mendengarkan kata-kata putramu yang keras kepala dan dungu itu? Sebenarnya engkaulah sang penyebab semua malapetaka ini. Sekarang engkau sedang memetik buah-buah keputusanmu yang tidak mengindahkan nasihat Bisma dan tetua yang lain. Salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan Karna dan para kesatria pemberani yang telah berjuang sekuat tenaga." Setelah menasehati Raja Buta itu, Sanjaya menceritakan kejadian di medan perang. 5 anak Drestarastra, Durmasa, Dusaha, Durmata, Durdara, dan Jaya, ketika melihat Karna lari dari Bima, segera turun gelandang dan menyerang Bima. Melihat mereka, semangat Karna bangkit kembali. Semula Bima tidak memperdulikan mereka dan terus menyerang Karna. Tapi karena mereka terus menyerang, Bima kemudian berbalik menyerang. Mereka semuanya tewas. Mereka semua menemui ajal bersama dengan kuda dan sais mereka. Kesatria-kesatria muda itu tumbang seperti pohon-pohon di hutan yang tercabut dari tanah karena angin badai. Melihat para pangeran tewas karena membela dirinya, semangat tempur Karna menjadi berlipat-lipat. Demikian pula dengan Bima yang mengingat segala perbuatan yang dilakukan Karna pada Pandawa. Dia gunakan busurnya untuk menjatuhkan semua senjata Karna. Kuda dan sais kereta Karna juga bertumbangan. Karna segera melompat turun dan melemparkan gadanya ke arah Bima. Tetapi Bima bisa menangkis serangan itu dengan panah. Ia menghujani Karna dengan panah, dan terpaksa Karna mundur dan berjalan kaki. Duryudana yang melihat pertarungan itu amatlah cemas. Ia perintahkan ke-7 saudaranya yang lain, yakni Citra, Upacitra, Citraksa, Carucitra, Sarasena, Citrayuda, Citrawarman untuk membantu Radea. Mereka menggempur Bima. Mereka memperlihatkan kehebatan dan kekuatan yang mengagumkan. Tetapi serangan Bima yang sedang mengamuk sulit untuk dilawan. Mereka bertumbangan satu demi satu. Melihat putra-putra Drestarastra berjatuhan karena membela dirinya, Karna berurai air mata. Ia segera melompat ke atas kereta kuda dan menyerang sehebat-hebatnya. Keduanya bertarung seperti awan yang bertumbukan ketika hujan guntur. Kesawa, Arjuna, dan Satyaki terpana dan senang melihat cara Bima bertarung. Burisrawa, Mahaguru Kripacarya, Aswatama pun terpana dan terpesona pada kegigihan Bima. Kegeraman Duryudana semakin memuncak dan sekaligus khawatir. Ia khawatir Karna akan terbunuh. Sekali lagi ia perintahkan ke-7 saudaranya yang lain untuk membantu Karna. Mereka kemudian mengepung dan menyerang Bima secara serempak. Ke-7 putra Drestarastra menyerang Bima, tapi satu persatu mereka tumbang terkena panah Bima. Wikarna yang disukai semua orang juga terbunuh. Ketika melihat Wikarna tewas setelah bertempur dengan gagah berani, hati Bima menjadi terharu. Katanya, "Oh Wikarna, engkau adalah orang yang adil dan mengerti dharma. Engkau bertempur karena panggilan kewajiban. Aku terpaksa membunuhmu. Sungguh perang ini adalah kutukan karena orang-orang sepertimu dan kakek Bisma harus terbunuh."
Melihat saudara-saudara Duryudana yang datang membantunya satu persatu menemui ajal, karena semakin murka. Dia sandarkan badannya pada kereta dan menutupi matanya. Dia tidak tahan lagi melihat pemandangan yang sangat menyedihkan itu. Kemudian, setelah berhasil mengendalikan emosi yang membadai, Karna kemudian menyerang Bima kembali. Berulang kali Bima berhasil mematahkan busur Karna. Meskipun demikian, Karna terus bertarung. 18 kali dia harus mengganti busurnya. Tidak ada lagi senyum di wajah Karna. Wajahnya merah padam, menyiratkan murkanya. Mereka saling pandang dengan sengit. Mendengar raungan Bima, semangat tempur Yudhistira yang sedang bertarung dengan Drona semakin berkobar. Bima kehilangan kereta dan juga saisnya. Tidak lama kemudian, keretanya hancur berantakan. Bima melemparkan tombaknya ke arah Karna yang ada di atas kereta. Serangan itu kemudian ditangkis dengan tongkatnya. Bima terus merangsek maju dengan pedang dan juga tameng. Tapi tameng itu segera hancur berantakan terpukul oleh tongkat Karna. Dengan pedangnya, Bima patahkan busur Karna. Karna langsung menyambar busur baru dan membidik Bima dengan panah. Dengan amarah yang meluap-luap, Bima merangsek mengejar Karna. Rade yang menghindar ke balik panji-panjinya lalu melompat meninggalkan kereta. Bima melompat turun dan mengejar Karna. Karena kehilangan senjata, Bima menggunakan bangkai gajah untuk melindungi diri dari serangan panah Karna. Meskipun demikian, dia terus bertarung. Dia gunakan apa saja yang bisa dia pegang. Roda kereta, bangkai kuda, dan gajah untuk terus menyerang Karna. Tetapi, apa yang bisa dilakukan Bima tidak bisa berlangsung lama. Bima benar-benar tersudut, dan kesempatan itu digunakan Karna untuk mencaci maki Bima habis-habisan. Hai manusia rakus, engkau sama sekali tidak tahu seni perang. Apa gunanya engkau ikut berperang di sini? Kembalilah ke hutan. Isi perutmu dengan buah-buahan dan akar pohon biar badanmu menjadi besar. Engkau manusia barbar, tidak pantas menyandang gelar kesatria. Enyahlah kau dari sini. Karena terus mencaci maki Bima yang sudah tidak berdaya. Tetapi karena ingat janjinya kepada Dewi Kunti, dia tidak akan membunuh Bima. Krishna kemudian berseru, "Arjuna, lihatlah, Bimasena sedang terpojok." Mata Dananjaya langsung memerah karena amarah melihat saudaranya yang perkasa dihina. Ia segera rentangkan Gandiwa dan bidikkan ke arah Karna. Dan dengan senang hati, Karna mengalihkan perhatian ke arah Arjuna. Dia telah berjanji hanya akan membunuh satu Pandawa, dan dia memilih hanya akan membunuh Arjuna yang masyhur. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.